Jualan perusahaan dan juga produsen makanan dan minuman. Jakarta selama ini menyerap 40% peredaran produk tersebut. Menurut data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman menyebutkan rata-rata penjualan produk ini mencapai 2 triliun rupiah per hari. Dengan pangsa pasar 40% dari total penjualan nasional, omset produk makanan dan minuman di ibu kota saja mencapai sekitar 800 juta rupiah per hari. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adi Lukman mengakui banjir juga mempersulit distribusi. Meski produsen tidak menaikkan harga, pasokan yang terhambat melonjakkan harga produk. Kalau pengamatan kami di Jabodetabek ini gangguan banjir di sekitar 25%. Berarti potensi kehilangan atau potensi loss itu sekitar 200 miliar per hari. Itu cukup besar gitu. Nah, bukan berarti kerugian langsung ya, tapi potensi kerugian itu sekitar 200 miliar. Ini kalau kita bicara Jabodetabek. Tapi kalau kita bicara secara nasional, tentunya masing-masing daerah berbeda-beda. Bagaimana pengusaha mengantisipasi dampak banjir yang melanda ibu kota Jakarta? Kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Bapak Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi. Pak Sarman, dengan adanya intensitas curah hujan yang begitu tinggi membuat banjir di sejumlah kawasan di ibu kota Jakarta. Nah, kira-kira bagi kalangan pengusaha, seberapa besar dampaknya dan bagaimana kondisi sampai dengan saat ini? Ya, kalau dampaknya Jakarta, ya jangankan banjir, sehari-hari aja dengan kemacetan yang begitu crowded itu sudah mengganggu aktivitas usaha, apalagi dengan banjir saat ini. Nah, kalau kita lihat beberapa titik-titik, ya kita lihat memang yang paling sangat terganggu pertama adalah di sektor perdagangan. Kita lihat misalnya seperti di Mangga 2. Di Mangga 2 itu ada 6 mall yang besar. Ada pasar pagi, ada Mall Mangga 2, ada Mall Square, ada ITC, ada WTC, ada Harko Mangga 2. Di sana itu hampir 20.000 pedagang atau pemilik toko. Nah, kemarin itu kita kalkulasikan, kalau dirata-ratakan 5 juta saja omset mereka per hari, berarti kita sudah kehilangan omset sekitar 50 miliar per hari. Betul. Itu baru di Mangga 2. Belum lagi kalau kita melangkah lagi daerah Kelapa Gading, belum lagi di daerah Jatinegara. Belum lagi kita lihat UKM-UKM kita di Pasar Cipulir. Nah, kemudian kita juga di Tanah Abang. Nah, Tanah Abang ini memang tidak dampak banjirnya langsung tidak, tapi akses masuk ke sana itu orang tidak bisa. Jadi pembeli konsumen mereka tidak nyampe. Jadi kita monitor memang dalam 3-4 hari ini hampir seluruh pusat perbelanjaan, walaupun mereka tidak kena imbas banjir, tapi omset mereka turun karena konsumen dan pembeli tidak mau datang ke sana karena crowded di jalanan karena faktor banjir, ataupun mereka mungkin membuang waktu 5-4 jam baru mencapai satu titik pusat perbelanjaan, jadi konsumen tidak nyampe ke sana. Jadi tingkat kerugian memang sangat-sangat besar sekali. Ya, kami baru kalkulasi saja di Mangga 2, misalnya kita paling ambil sedikit saja 50 miliar per hari. Mungkin di kawasan Kelapa Gading sekitar 40 miliar per hari. Nah, di Tanah Abang misalnya kita lihat di sana itu transaksi per hari antara 150 sampai 200 miliar. Info dari kawan-kawan pedagang di sana, omset mereka sudah turun hampir 50-60%. Jadi kita sudah bisa berhitungi misalnya Pasar Cipulir di sana sekitar ada 500 pemilik toko. Omset mereka rata-rata sampai 10 juta. Kalau 3-4 hari mereka tidak jualan, ya kita tahu juga berapa hitungan kerugian pengusaha. Baik, Pak Sarman, sejauh ini apakah sudah ada laporan dari para pelaku industri atau pelaku usaha kira-kira yang mencatatkan taksiran kerugiannya sampai mencapai berapa sih, Pak? Dan yang paling besar itu dari sektor mana saja kira-kira? Sampai saat ini memang kita masih baru analisa kita mungkin pasca banjir, ya baru mereka mungkin akan memberikan komunikasi ke kita. Karena kita tahu bahwa banjir saat ini kan atau apakah ini sudah puncaknya ataukah belum, kita belum tahu nih. Karena kalau puncaknya, kita akan berkaca tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita lihat bagaimana Jakarta sampai jantung ibu kota sudah kena Tamrin Sudirman. Ya, ini kan tempat kantor-kantor yang prestise ya di sini. Itu juga sudah kena, istana kena. Tapi terlihat untuk tahun ini memang belum separah tahun yang lalu. Artinya yang kita harapkan dari pengusaha-pengusaha kita ini memang sudah harus betul-betul melihat, membaca info-info dari pemerintah. Kira-kira tanggal berapa, kira-kira bulan apa yang akan curah hujan tinggi sehingga nanti akan berdampak banjir dan itu akan mengganggu aktivitas ekonomi kita. Baik, Pak Sarman, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini kan banjir ini sudah menjadi rutinitas seperti itu setiap tahunnya. Nah, kira-kira antisipasi apa yang dilakukan para pengusaha? Apakah ada perbaikan infrastruktur untuk menghalangi jalan atau arus air untuk masuk ke pabrik? Sekarang gini, masalah kalau kita lihat sih pengamatan kami memang kalau kita ke industri-industri, kawasan industri. Jadi kemarin minggu yang lalu kita sempat berkunjung ke KBN.
kawasan Nusantara, kita lihat di sana memang masih normal. Jadi mereka belum kena imbas banjir. Di kawasan Jiplo Gadung, kita juga sempat monitor. Di sana memang sempat sudah hampir 50 cm, tapi belum sampai katakanlah mengganggu operasional di sana. Kalau dibanding tahun yang lalu, mereka itu hampir 1 meter, praktis hampir 300 pabrik di sana itu berhenti dan mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Tapi kalau untuk tahun ini memang kita lihat belum, tapi sentra-sentra perdagangan di Jakarta yang kena. Cuman kita memang dari pengusaha, ya kami berharap sebenarnya dan kepada pemerintah DKI Jakarta, bagaimana supaya konsisten melaksanakan tata ruang itu, sehingga kalau ada izin-izin pembangunan gedung, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, itu betul dari segi amdalnya diperhatikan. Ya kita lihat sebenarnya dari dulu curah hujan ini sama aja jumlahnya, hanya daya tampungnya, daya serapnya yang berkurang. Itu kita lihat. Pak Sarman, kalau kita melihat dari hal ini kan merugikan sekali bagi para pelaku industri. Nah, apakah pihak industri atau pelaku usaha ini sudah mengasuransikan aset dari mereka agar yang terendam banjir itu bisa diganti rugi seperti itu? Kalau kami lihat sih memang ada yang diasuransikan, ada yang tidak, ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata memang industri-industri yang ada saat ini rata-rata tidak sampai kena banjir. Tapi yang menjadi permasalahan adalah akses daripada karyawan, pekerja, buruh itu mereka tidak sampai ke pabrik. Jadi misalnya di kawasan Sunter kita lihat di sana PT Astra Daihatsu sempat 1 hari mereka tidak operasi. Karena apa? Karena akses daripada buruh atau pekerja itu bisa masuk ke pabrik, sehingga mereka harus berhenti total dan mereka akan mengalami kerugian produksi sekitar 200 mobil per hari. Jadi ada 2 versi, ada yang memang karena kena banjir, tapi juga ada karena memang tertutup aksesnya. Ada juga karena karyawannya juga rupanya kena banjir, jadi mereka tidak bisa datang ke. Karena kalau kita berbicara atau kita mengalihkan ke bagian investasi yang masuk ke dalam negeri, apakah ini tidak menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi terkait dengan industri? Itu yang kita harapkan kepada pemerintah, supaya masalah dampak banjir ini setiap tahun itu harus betul-betul bagaimana kita kurangi dan kita eliminir. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada Thailand, ya 5 tahun yang lalu, ketika Thailand itu Bangkok itu terkena banjir bandang yang cukup besar dan itu belum pernah terjadi. Kita lihat bagaimana investor banyak yang gabung dari sana, termasuk salah satu perusahaan mobil terbesar pindah dari Bangkok. Nah, ini juga kita harapkan di Jakarta jangan sampai ada penilaian dari pasar investor kepada Jakarta. Nah, untuk itu kita harapkan supaya pemerintah DKI Jakarta, pemerintah pusat, ya dan pemerintah terkait betul-betul bagaimana setiap tahun memperhatikan ini. Karena gini, kita nggak mungkin juga bermimpi Jakarta ini akan bebas dari banjir. Akan tetapi bagaimana pemerintah kita bersama betul-betul menekan tingkat daripada dampaknya, jangan sampai semakin parah. Masyarakatnya juga jangan buang sampah sembarangan. Salah satunya di situ. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Sarman atas perbincangan kita pagi hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekitar 40 kepala